Pahlawan nasional Indonesia Raja Ali Haji tutup usia pada 1873 di Pulau Penyengat, Kepulauan Riau. Jenazahnya kemudian disemayamkan di Kompleks Pemakaman Engku Putri Raja Hamidah. Guna mengenang karya sastranya, Gurindam 12 diabadikan sepanjang dinding bangunan makam Raja Ali Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat RQ, selamat datang kembali di konten RQ News. Dalam video kali ini kita membahas tentang 3 pahlawan nasional yang berasal dari Kepulauan Riau. Sebelumnya kami persilahkan kepada Anda yang menonton video ini untuk mengambil posisi senyaman mungkin, menggunakan headset, sambil makan pentol, dan teh obeng sebagai minumannya. 3 tokoh asal Kepulauan Riau dapat gelar pahlawan nasional. Mereka berjasa bagi bangsa Indonesia melalui perjuangannya mengangkat senjata dan pena. Dan berikut 3 pahlawan nasional dari Kepulauan Riau. 1. Sultan Mahmud Riyad Shah. Sultan Mahmud Riyad Shah atau Sultan Mahmud Shah ketiga adalah sultan yang di Pertuan Besar Johor, Pahang, Riau Lingga. Ia memerintah dari tahun 1770 sampai 1811. Sultan Mahmud Riyad Shah terkenal dengan kegigihannya dalam melawan Belanda. Ia melawan Belanda dengan strategi perang gerilya laut, sehingga kedaulatan Sultan Mahmud Riyad Shah diakui oleh Belanda sebagai penguasa terbesar Kesultanan Lingga Riau Johor Pahang. Sultan Mahmud Riyad Shah lahir di Hulu Riau, tanggal 24 Maret tahun 1756. Ayahnya adalah Sultan Johor ke-13 bernama Abdul Jalil Muazzam Shah. Sang ibu adalah Tengku Putih binti Daeng Celak. Meskipun Sultan Mahmud Riyad Shah adalah anak bungsu, sejak usia 14 tahun ia telah menjadi sultan. Ketika ia akhirnya memimpin menjadi sultan, Sultan Mahmud Riyad Shah memiliki 4 orang yang di Pertuan Muda. Keempat orang tersebut adalah Daeng Kemboja, Raja Hasif Fisabilillah, Raja Ali dan Raja Jafar. Perjuangan setelah Sultan Mahmud Riyad Shah memimpin, tahun 1784 Belanda mulai menyerang kerajaan Johor di Hulu Riau. Belanda mengirim kapal Utrecht serta 6 buah kapal perang di bawah komando Jacob Peter van Braam. Perang antara Johor dan Belanda pun pecah yang berakhir dengan kemenangan Belanda. Akhirnya pada tanggal 10 November tahun 1784, Sultan Mahmud Riyad Shah menandatangani perjanjian dengan VOC. Perjanjian tersebut menyatakan bahwa 1. Pelabuhan Riau menjadi milik Belanda. 2. Monopoli Bugis di atas kantor YMD harus berakhir. 3. Larangan untuk orang Bugis memegang jabatan di pemerintahan Johor. Pada Juni tahun 1785, Belanda kembali ke Hulu Riau yang menimbulkan rasa tidak senang Sultan Mahmud Riyad Shah. Ia pun menghimpun kekuatan dengan Raja Tempasuk dan Raja Ismail asal Johor untuk melawan Belanda. Pertempuran dimulai pada tanggal 13 Mei tahun 1787 dengan pasukan Sultan Mahmud Riyad Shah yang melakukan gerilya. Belanda pun berhasil terpukul mundur pada Mei tahun 1787. Strategi gerilya laut yang dilakukan Sultan Mahmud Riyad Shah berhasil menumpas Belanda. Akhir hayat Sultan Mahmud Riyad Shah wafat di Daeng Lingga, tanggal 12 Januari tahun 1811. Jasadnya dimakamkan di belakang Masjid Sultan Daeng Lingga. Untuk menghargai jasa-jasanya, Presiden Joko Widodo menganugerahinya gelar Pahlawan Nasional Indonesia. Penganugerahan tersebut diberikan saat upacara yang diselenggarakan di Istana Negara pada tanggal 9 November tahun 2017 berdasarkan Kepres Republik Indonesia nomor 115 TK tahun 2017. 2. Raja Haji Fisabilillah. Raja Haji Fisabilillah adalah seorang pejuang asal Bugis. Ia juga merupakan yang di Pertuan Muda atau putra mahkota Kesultanan Johor Riau sejak tahun 1777 hingga 1784. Raja Haji Fisabilillah lahir di Riau, 1727. Ia adalah adik dari Raja Lumu yang menjadi Sultan Salehuddin Shah dari Selangor. Sewaktu sang ayah wafat tahun 1744, oleh sebab itu, ia pun ditunjuk untuk menjadi Engku Kelana. Raja Haji bertugas mengatur pemerintahan serta menjaga keamanan seluruh wilayah kerajaan. Ketika ia masih menjadi Engku Kelana, Raja Haji sudah terlibat dalam pertempuran bersama Belanda. Pertempuran tersebut disebut Perang Langgi yang terjadi pada tahun 1756 sampai 1758. Kemudian,
Tahun 1777, saat ia diangkat menjadi Yang di-Pertuan Muda Riau IV, Kerajaan Riau, Johor, telah mengalami kemajuan pesat di bidang ekonomi, pertahanan, dan sosial budaya. Pada awal pemerintahannya, Raja Haji mengadakan perjanjian bersama Belanda. Salah satu isi perjanjiannya yaitu mengenai kapal asing yang disita Belanda atau Kerajaan Riau harus dibagi dua antara Belanda dan Riau. Namun, perjanjian tersebut dilanggar oleh Belanda. Raja Haji berusaha untuk membicarakan hal tersebut dengan Gubernur Belanda di Malaka, tetapi gagal. Pada tanggal 6 Januari tahun 1784, pasukan Belanda mendarat di Pulau Penyengat. Tanggal 27 Januari tahun 1784 seluruh kekuatan Belanda ditarik ke Malaka. Kemudian, pada tanggal 13 Februari tahun 1784, Raja Haji mengerahkan pasukannya untuk menyerang Malaka. Mereka mendarat di Teluk Kepatang. Setelah bantuan datang dari pasukan Sultan Selangor, Raja Haji mulai melawan. Dalam kondisi yang hiruk-pikuk, Belanda mendapat bantuan dari armada yang dipimpin Jacob Peter van Braam. Pertempuran pun meletus pada tanggal 18 Juni tahun 1784. Raja Haji Fisabilillah gugur dalam pertempuran tersebut bersama kurang lebih 500 pasukannya. Keberaniannya ini kemudian membuat Raja Haji Fisabilillah dianugerahi gelar Pahlawan Nasional Indonesia berdasarkan Kepres nomor 972 TK tahun 1997, tanggal 11 Agustus tahun 1997. Nama Raja Haji Fisabilillah juga diabadikan menjadi nama sebuah bandar udara di Tanjung Pinang, yaitu Bandar Udara Internasional Raja Haji Fisabilillah. Dan salah satu masjid yang ada di Selangor, Malaysia dinamakan Masjid Raja Haji Fisabilillah. 3. Raja Ali Haji. Raja Ali Haji merupakan keturunan Bugis dan Melayu yang terkenal akan karya sajak Gurindam 12 pada 1847. Raja Ali Haji lahir 1808 silam. Dia merupakan keturunan bangsawan dan cucu dari Raja Ali Haji Fisabilillah, salah satu pejuang asal Bugis. Sebagai putra Raja Ahmad dan Encik Hamidah binti Panglima Malik Selangor, Raja Ali Haji mendapat pendidikan pertamanya dari lingkungan Istana Kesultanan Riau Lingga di Pulau Penyengat. Hingga pada 1822, saat bepergian bersama dengan rombongan ayahnya ke Betawi, Raja Ali Haji turut mendapat pendidikan dari luar lingkungan kesultanan. Sosok Raja Ali Haji terkenal sebagai orang pertama yang mencatat dasar-dasar tata bahasa Melayu melalui buku pedoman bahasa. Dari sana, bahasa Melayu kemudian dijadikan cikal bakal bahasa Indonesia melalui Kongres Pemuda Indonesia pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Yang kini kita peringati sebagai Hari Sumpah Pemuda. Hari di mana para pemuda berikrar untuk bersatu dalam satu bangsa, tanah air dan bahasa yang sama yaitu bahasa Indonesia. Memasuki usia 20 tahun, Raja Ali Haji dipercaya untuk melaksanakan tugas kenegaraan penting. Bahkan saat menginjak usia 32 tahun, Raja Ali Haji bersama sepupunya, Raja Ali bin Raja Jafar, ditunjuk untuk memerintah di daerah Lingga. Tak hanya aktif di dunia politik, semasa hidup, Raja Ali Haji sebagai sastrawan telah banyak menghasilkan mahakarya. Dia menciptakan sebuah buku bertajuk Kitab Pengetahuan Bahasa. Buku ini berisi tentang Kamus Melayu Johor Pahang Riau Lingga, Kamus Eka Bahasa Melayu pertama di Nusantara. Sementara itu, karya Raja Ali Haji paling tersohor adalah Gurindam 12, puisi Melayu lama dengan ciri khas istilah tasawuf, kata-kata kiasan, dan metafora. Menurut laman Kemendikbud, karya ini terdiri dari 12 pasal berisi nasihat atau petunjuk hidup. Nasihat tersebut, antara lain terkait ibadah, kewajiban raja, kewajiban anak terhadap orang tua, tugas orang tua kepada anak, budi pekerti, dan hidup bermasyarakat. Raja Ali Haji menciptakan Gurindam 12 di Pulau Penyengat, Kepulauan Riau, pada 1974, saat berusia 38 tahun. Pembuatan karya sastra ini dilatar belakangi konflik internal kerajaan dan tekanan penjajah pada Kesultanan Riau Lingga. Tujuannya, agar nilai-nilai keislaman tidak terkikis oleh konflik internal dan eksternal yang terjadi pada masyarakat Melayu saat itu. Gurindam 12 kemudian diterbitkan oleh Belanda pada 1953. Pahlawan Nasional Indonesia Raja Ali Haji tutup usia pada 1873 di Pulau Penyengat, Kepulauan Riau. Jenazahnya kemudian disemayamkan di Kompleks Pemakaman Engku Putri Raja Hamidah. Guna mengenang karya sastranya,
Gurindam 12 diabadikan sepanjang dinding bangunan makam Raja Ali Haji. Selain Gurindam 12, Raja Ali Haji menghasilkan karya tersohor lain. Di antaranya Bustan Al-Katibin, 1857. Kitab Pengetahuan Bahasa, 1850-an. Intizam Wazaif Al-Malik, 1857. Tamarat Al-Mahamah, 1857. Sebagai penghargaan atas jasanya, Raja Ali Haji bin Raja Haji Ahmad pun ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada tanggal 5 November tahun 2004. Itulah tadi 3 pahlawan nasional dari Kepulauan Riau. Jika ada saran konten yang bermanfaat untuk penambahan wawasan, silahkan komen di kolom komentar. Semoga video ini menjadi tambahan wawasan dan manfaat bagi kita semua. Buat yang sudah menonton dari awal, boleh dong untuk subscribe, like, share dan komen serta mengaktifkan tombol notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Thanks for watching and see you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.